Halo sahabat tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal membahas sebuah topik yang kayaknya agak unik ya. Kalau misalnya kalian nih mendengar kata PC pre-built, kalau di Indonesia itu asumsinya orang tuh kayak beli sebuah PC kantoran yang speknya tuh ya biasa aja gitu lah. Tapi sebenarnya di luar sana, di luar negeri nih, banyak vendor yang sudah menawarkan PC gaming yang pre-built. Jadi kalian tinggal memesan komputer, terus datang ke rumah kalian, terus udah tinggal kalian pakai. Nah, kalau misalnya di Indonesia yang uniknya nih, para gamer itu lebih suka buat datang misalnya ke Mangga 2, terus pilih komponen sendiri, terus komponennya mereka bawa pulang dan mereka rakit sendiri. Tapi Asus ini baru-baru ini melihat kayaknya ada sedikit peluang di PC gaming pre-built. Nah, mereka itu meluncurkan jajaran komputer gaming, salah satunya adalah ini nih, yakni ROG Strix GA15. Nah, kalian penasaran nggak sih sebenarnya PC ini kayaknya itu lebih cocok ditujukan buat para gamer atau misalnya buat kalangan lain nih, kayak misalnya profesional, video editor, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Untuk unit kali ini, tim Tech ID mendapatkan unit yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3700X dengan GPU RTX 2060 Super milik Nvidia. Ini merupakan konfigurasi tertinggi yang bisa kalian dapatkan jika tertarik untuk membeli komputer ini. Pilihan lain yang dapat kalian temukan adalah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3600X yang hadir dengan GPU GTX 1650. Kemudian ada juga konfigurasi AMD Ryzen 7 3600X dengan VGA GTX 1650. Dan terakhir ada pilihan AMD Ryzen 7 3700X dengan pilihan VGA GTX 1660 Ti. Semua PC ini akan hadir dengan motherboard B450 custom dari Asus. Warnanya putih dan terlihat cukup kece melalui panel Windows Side dari casing yang sengaja dirancang oleh Asus. Asiknya nih, di bagian kiri depan sudah terdapat headphone stand untuk menyimpan headset saat tidak digunakan. Seperti perangkat gaming mereka lainnya, Asus menyematkan banyak LED di ROG Strix GA15. Pengguna dapat memamerkan LED mereka yang berada di bagian depan dan samping dari PC mereka. Dan untuk konektivitas di bagian depan, kalian akan melihat satu USB 3.0, satu USB Type-C, dan jack 3,5 mm untuk headphone dan mic yang terpisah. Tak ketinggalan, Asus juga menyematkan sebuah pegangan di bagian atas yang memudahkan pengguna untuk mengangkat PC tersebut. Nah, di dalam motherboard ini terdapat beberapa komponen yang menurut saya agak sedikit menarik ya. Yang pertama adalah RAM single channel 8GB yang memiliki kecepatan 3200 MHz. Tapi sayangnya nih, Asus menggunakan RAM stick yang standar yang dengan PCB berwarna hijau yang menurut saya itu menurunkan kasta PC ini. Selain itu, terdapat juga sebuah VGA RTX 2060 Super, sebuah Wi-Fi card, dan juga satu SSD NVMe yang sudah terdapat di dalam motherboard ini. Oh iya, jika kalian tertarik untuk menggunakan slot PCIe lain yang tersedia di motherboard ini, kalian harus kecewa. Karena GPU yang terpasang di ROG Strix GA15 ini menutupi semua slot lain, kecuali slot untuk Wi-Fi card. Berbicara mengenai motherboard, kalian akan mendapatkan cukup banyak pilihan I/O. Kalian akan mendapatkan 2 port PS2 untuk keyboard dan mouse, 1 LAN jack RJ45, 2 USB 3.2 Gen 2, 4 USB 3.2 Gen 1, serta audio jack 5.1. Untuk masalah ekspansi storage, kalian tidak usah khawatir. Kalian akan dapat menyematkan 1 SSD M.2 NVMe dan 4 penyimpanan dengan interface SATA. Tapi kalian harus mencari cara untuk memasukkan SSD atau HDD tambahan karena memang casing ini super sempit. Dan berbicara mengenai power, si PC ini sudah menggunakan sebuah power supply 500 watt yang katanya Asus itu sih udah 80 plus. Tapi nggak jelas 80 plusnya itu apakah 80 plus bronze, silver, atau platinum. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan upgrade, kalian harus hati-hati untuk memilih perangkat. Oh iya, dalam pengujian, tim Tech ID itu menemukan sekitar 3 masalah utama di dalam PC ini. Yang pertama itu adalah thermal. Dalam pengujian, tim Tech ID itu sering banget nemuin dalam beberapa skenario itu, kayak PC ini tuh menyentuh 80 derajat bahkan lebih. Bahkan bisa sampai 90. Itu terjadi nggak cuman hanya di dalam game ya, tapi misalnya kalian melakukan render atau misalnya melakukan
kerjaan hari-harian juga bisa sih nyampe kayak gitu, soalnya sistem pendinginannya kurang baik. Pada saat bermain game GTA 5, Shadow of the Tomb Raider, PUBG, ataupun saat melakukan render di Blender dan kompresi video di Handbrake, suhunya tuh ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai 90 derajat Celcius. Setelah kami pelajari, ternyata hal ini berasal dari cooler yang digunakan oleh Asus. Mereka menggunakan cooler yang jika misalnya kalian ingat nih, bentuknya persis sama kayak yang ada di dalam paket penjualan prosesor low-end sebangsa AMD Athlon. Penggunaan satu kipas 100 mm di bagian belakang juga menjadi masalah, dikarenakan menurut kami tidak efektif untuk membantu pendinginan. Pengguna juga tidak bisa menambah kipas tambahan karena tidak ada mounting yang proper di dalam casing ini. Alhasil, suhu ambient di dalam casing bisa mencapai 75 derajat Celcius. Untuk komplain kami yang kedua ada di sisi GPU. Soalnya nih Asus masih menggunakan pendingin itu yang pakai blower style. Padahal di komputer ini sudah menggunakan VGA-nya tuh RTX 2060 Super. Ya kalau misalnya masih pakai 1650 atau 1660 Ti, pakai GPU pakai cooler blower style itu menurut kami ya masih aman lah. Tapi kalau misalnya pakai 2060 nih, harusnya sih Asus itu udah pakai cooler yang lebih agresif lagi. Selain itu, GPU ini juga ditopang menggunakan sebuah bracket kecil di bagian belakangnya. Oke sih, untuk melawan GPU sagging, ini sebuah hal yang cukup masuk akal. Tapi hal ini membuat pengguna sulit untuk mengganti GPU mereka saat ingin melakukan upgrade. Dan untuk komplain kami yang ketiga adalah, di 2020, Asus, kenapa sih kalian masih menggunakan RAM single channel? Padahal nih di beberapa aplikasi, baik misalnya aplikasi game, bahkan sampai productivity, itu kalau misalnya pengguna nih menggunakan dual channel, performanya pasti akan jauh lebih tinggi. Ya oke lah, misalnya kalian sudah menyematkan RAM yang kecepatan 3200 MHz gitu kan. Cuman tetap aja kan di kenyataannya dual channel itu lebih baik daripada single channel. Nah, selain 3 komplain kami yang tadi kami udah sebut ini, kita juga memiliki beberapa hal yang kami suka dari komputer pre-built. Yang pertama nih, pengguna kalau misalnya membeli sebuah komputer pre-built, biasanya tuh udah datang dengan sistem operasi. Nah, dalam kasus ini, Asus itu udah pakai Windows 10 yang Home Edition. Nah, jadi nih, misalnya orang langsung nyalain, colok, tinggal nyalain tombol power, dia langsung masuk Windows. Dan yang paling enaknya lagi nih, kalau misalnya untuk sistem pre-built, kalian itu bisa menghemat sekitar 2 juta. Misalnya nih, kalian merakit PC yang harganya udah sekitar 15 jutaan gitu. Nah, kalian tuh harus menambahkan budget sekitar 2 juta untuk membeli sistem operasi. Karena Windows menawarkan OS-nya itu sekitar di angka 2 juta. Tak ketinggalan, kalian juga akan mendapatkan aplikasi eksklusif Asus, yakni Armoury Crate untuk melakukan tuning di dalam OS. Pengguna juga tak harus repot-repot mencari driver untuk PC, karena Asus sudah menginstalnya di dalam PC tersebut. Dan terakhir nih, kalian juga akan mendapatkan keyboard dan mouse dalam paket penjualan. Jadi kalian tak harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli kedua barang tersebut. Tapi yang jelas, kalian masih harus mengeluarkan uang untuk membeli sebuah monitor. Dan yang paling terakhir nih, ini adalah sebuah fitur yang benar-benar kami sangat suka dari sistem pre-built, adalah misalnya komputer kalian rusak, kalian tuh nggak harus repot-repot buat ngebongkar komponen-komponen yang ada dalam PC. Misalnya kalau misalnya kalian ngerakit, motherboardnya rusak nih, berarti kan kalian harus nyopot CPU-nya, RAM-nya, VGA-nya, harus ngeluarin dari casing gitu kan kalau untuk yang rakitan. Nah, kalau untuk pre-built, kalian tuh nggak usah khawatir, tinggal bawa komputernya nih, satu komputer langsung ke Asus Center, kalian drop, udah lupain gitu. Jadi nanti misalnya komputer udah kelar nih, kalian udah tinggal balik ke service center lagi, ngambil terus langsung pakai. Kalau misalnya pre-built kan habis service sampai rumah kalian harus rakit lagi. Itu sih sebenarnya keunggulan dari PC pre-built. Nah, sebelum kami lupa, ini ada satu dari tadi ketinggalan, yakni benchmark dari perangkat ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan hasil benchmarknya, berikut ini hasil benchmark dari ROG Strix GA15. Oke, sebenarnya ROG Strix GA15 ini buat siapa sih? Kalau misalnya menurut kami nih, PC ini sangat cocok buat misalnya gamer pemula yang masih takut buat ngerakit PC mereka sendiri.
Atau misalnya kantor punya tim desain atau misalnya untuk editing video. Nah, komputer ini sangat cocok. Soalnya satu, nggak ribet. Yang kedua, kalau misalnya ada apa-apa, kalian tinggal bawa ke service center. Dan berbicara soal harga, sebenarnya PC pre-built ini nggak jauh-jauh beda kalau dari misalnya laptop gaming. Soalnya nih Asus menawarkan ROG Strix GA15 ini di angka mulai dari 14 juta sampai 24 jutaan. Tapi ya itu, sahabat tech, kalian harus membeli monitor lagi kalau misalnya tertarik buat beli PC yang satu ini. Nah, itu dia sahabat tech, pembahasan kami soal PC pre-built yang satu ini. Kalau misalnya nih kalian punya komentar atau misalnya punya saran konten apa lagi yang harus kita hadirkan di channel YouTube-nya Tech ID, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi teknologi di masa depan. Sampai jumpa lagi!